Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab Adadur Rusuli alaihi wassalatu wassalam. Sekarang cerita Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Nuh. Wa huwa dan adapun Nabi Nuh. Alladzi, yaitu anjahu, yang menyelamatkan, yang diselamatkan. Alladzi, yaitu anjahu wahu, yang diselamatkan Nabi Nuh. Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Artinya diselamatkan itu yaitu diselamatkan dari banjir bandang, ya. Yaitu siapa sih Nabi Nuh itu? Nabi Nuh itu yaitu seorang nabi yang telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Waman, dan orang mahu yang bersama-sama Nuh, minal warqi, dari tenggelam, bitufani, dari angin taufan dan banjir. Jadi taufan itu angin taufan itu kan biasanya disertai dengan hujan. Taufan itu angin puting beliung yang disertai dengan hujan. Jadi kalau kalian ditanya siapa sih Nabi Nuh itu kalian diajarkan oleh Imam Syekh Marzuki ini, ya. Syekh Marzuki ini yang disyarai oleh siapa? Imam dari Malang, yang menyarai orang ulama dari Malang. Kalau kalian ditanya Nabi Nuh, Nabi Nuh itu nabi ketiga, itu berarti bukan santri. Siapa Nabi Nuh? Dijawab, wa huwa alladzi anjahu wa ta'ala wa mammahu minal warqi, yaitu seseorang nabi yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama orang yang diselamatkan oleh Allah dari tenggelam karena angin tofan puting beliung. Nah, kalau santri jawabnya itu jelas ya. Illa ibnahu, kecuali anaknya. Siapa anaknya yang nggak selamat? Siapa? Kanan. Betul sekali, kan pernah dengar. Fa innahu illa ibnahu, kecuali anaknya, anaknya Nabi Nuh. Fa innahu, maka sesungguhnya anaknya Nabi Nuh, gharikon, tenggelam, ma'aman, beserta orang, ghariko, yang tenggelam. Wallazi istamaro, dan tetkalanya terus menerus fi dakwati, dalam dakwahnya. Wallazi, dan Nabi Nuh itu orang yang terus menerus fi dakwati, dalam dakwahnya. Dakwahnya itu mengajak kebaikan. Tis'a mi'atin wa khamsina aman. Berapa tahun itu? Yang tahu nggak? Tis'a mi'atin wa khamsina aman. 90. Ya, ada yang tahu nggak? 956. Ya, 6-nya mana? Tis'a 9, mi'atin dan ratus, wa khamsina dan 50. Artinya 950 tahun. Aman itu tahun. Kama kola. Jadi Nabi Nuh itu ini bapak juga, bapak kritik ini dakwahnya. Ini dakwahnya itu nggak sampai 950 tahun, ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya manusia, yang ngarang kitab pun ada salah-salahnya. Hidupnya 950 tahun. Dakwahnya ada yang berkata 500 tahun, ada yang berkata 800 tahun. Kila 800 tahun, kila 500 tahun. Tapi hidupnya itu 950 tahun. Kalau di sini kan dakwahnya, berarti kalian sebagai santri harus berani mengkritisi, ini salah. Yang menulis kitab ini salah. Jadi bukan dakwahnya yang 950 tahun. Nah, santri itu harus tahu. Jadi bukan semata-mata taklid, ada kitab, ada buku dibaca, kalau ada salah ya kita salahkan. Ini salah. Kalau dakwahnya 950 tahun itu salah. Yang betul hidupnya itu 950 tahun.
Di kitab-kitab yang lain wakila dakwahnya itu ada yang mengatakan 800 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Yang benar yang mana ya sebuah alam bisawab. Nanti kalau kita ketemu aja di surga, kalau bisa tanya ya tanya Mbah Nuh dulu umurnya berapa di dunia, enggak jawaban yang pasti. Kama kola seperti difirmankan Ta'ala oleh Allah Ta'ala, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Fala bisa maka fala bisa menetap Nuh fihim di tengah-tengah mereka orang banyak, artinya hidupnya alfa, berapa alfa? 1000 sanatin 1000 tahun illa kecuali khamsina 50 1000 tahun kecuali 50 berarti 950 tahun. Ya itulah orang Arab tuh. Bahasa Arab itu ya gitu. Mau ngomong 950 tahun aja apa belit. Alfa sanatin illa khamsina 1000 tahun kecuali 50 berarti hidupnya itu di Quran juga disebutkan 950 tahun itu hidupnya. Fala bisa itu tinggal berarti hidup. Berarti yang di atas tadi walladzi istamarra fi da'wati tis'ami'atin wa khamsina itu salah. Jelas ya? Jadi kelihatan salahnya ya. Kelihatan salahnya. Itu di surat apa? Surat Ankabut ayat 14. Wa yusamma dan dinamai Abi Nuh itu Abi Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Bab yang bergelar Abu Bashar yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Ba'da Adam setelah Nabi Adam li'anna naslahu karena sesungguhnya anak turunnya Nabi Nuh intasyara tersebar min ahdihi di zamannya ila waktina sampai ila waktina kali sampai waktu sekarang ini. Ya, jadi bapak yang bergelar bapaknya manusia itu hanya Nabi Adam sama Nabi Nuh. Hakikatnya semua yang hidup di dunia ini adalah anak turunnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Karena apa? Ya, semua yang dibawa itu, semua yang dibawa itu ya. Kenapa waktu itu terjadi membuat perahu? Kan Nabi Nuh itu kan sabarnya itu sudah 800 tahun. Sabar 800 tahun. Selama 800 tahun berdakwah itu hanya mendapatkan umat 80 orang. Jadi rata-rata per berapa? 10 tahun berapa orang? 10 tahun dakwah hanya dapat 1. 10 tahun lagi dakwah dapat lagi 1. 800 tahun yang betul ya itu, yang mendekati itu yang 800 tahun. Dakwahnya Nabi Nuh itu 800 tahun. Buktinya apa? Hanya mendapatkan umat berjumlah 80 orang. Jadi rata-rata 10 tahun itu hanya mendapatkan umat 1. Tahun ke-800 dakwahnya Nabi Nuh kesabarannya hilang. Ya Allah, di Quran ini. Di Quran hanya Bapak nggak hafal ayatnya aja. Ya Allah, kamu habiskan semuanya itu umatku yang kafir itu. Jangan kau izinkan tinggal di muka bumi ya Allah. Saya udah nggak sabar menghadapinya. Saya mengajak dakwah secara baik-baik, tapi bukannya bertambah dekat kepadamu, tapi bertambah menjauh lari darimu ya Allah. Untuk itu ya Allah, lenyapkanlah orang-orang kafir semuanya. Itu pada Allah itu berdoa, minta pada Allah, mengajukan permintaan. Lantas Allah apa jawabnya? Di Quran ini. Quran hanya terjemahan bebas ala Bapak. Ya, ala Bapak. Lengkapnya nanti di surat Nuh. Banyak sekali itu hampir ayat pertama sampai terakhir menceritakan Nabi Nuh. Di surat Hud juga ada ayat 42 itu juga Nabi Nuh. Banyak sekali. Termasuk Nabi yang rinci diriwayatkan di Quran itu adalah Nabi Nuh.
Akhirnya Allah menjawab, ya Nuh, permintaanmu saya kabulkan. Nanti umatmu yang kafir-kafir itu akan saya lenyapkan semua. Tapi sebelumnya kamu menanam pohon. Menanam pohon. Lantas Nabi Nuh beserta umatnya rame-rame menanam pohon di suatu kebun, di suatu hutan. Ditanamlah pohon selama berapa tahun? 150 tahun. 150 tahun. Jadi minta Nabi Nuh itu diuji lagi oleh Allah, bersabar lagi. Bersabar lagi. Nuh nanam pohon dulu 150 tahun. Setelah itu dapat perintah lagi dari Allah. Setelah itu ya Nuh, pohonnya udah besar. Misalnya nama pohonnya pohon jati. Nuh, pohon jati yang aku perintahkan kepadamu itu udah besar, Nuh. Udah ya Allah, udah. Sekarang kamu tebang ramai-ramai dengan umatmu. Tebang. Udah ya Allah, udah saya tebang semua. Yang bagus-bagus udah saya pilihin, yang besar-besar. Lantas gimana ya Allah, untuk apa ini pohon? Nah, sekarang kamu bikin perahu. Bikin perahu dengan umatmu, dengan rakyatmu, rame-rame yang 80 orang. Akhirnya bikinlah perahu. Nah, itu pun disuruh naik ke atas gunung, dicari perkampungan yang sepi, yang nggak ada orang. Supaya apa? Supaya tidak diledek oleh umat-umat yang masih kafir. Ya, hanya 80, padahal umatnya itu udah banyak sekali ya. Tapi yang iman hanya 80. Akhirnya pindahlah mencari tempat yang terpencil, yang sepi, yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir. Mulai dibuat perahu. Dibuatlah perahu. Wah, itu dipandu oleh Allah itu. Jadi melalui wahyu Allah itu dipandu. Nabi Nuh dari mana belajarnya? Kan nggak mungkin ya. Secara akal sehat, masih primitif ya orang dulu itu. Bisa nulis saja semenjak jadi zaman Nabi Idris ya. Nabi Idris ribuan tahun dari Nabi Adam ya, ribuan tahun dari Nabi Adam itu baru nulis. Nuh itu masih termasuk primitif. Itu diberikan wahyu oleh Allah, dipandu dalam membuat kapal. Nah, setelah jadi perintah lagi Allah, ini perahunya udah jadi, terus gimanain ya. Nah sekarang kamu beserta umatmu ya, naik ke atas perahu. Yang 80 wakilah 70, tapi ya kurang lebih 80 itu. 80. Naik umatmu, anakmu, naik seru yang iman itu naik ke atas perahu. Serta binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Binatang melata, binatang berkaki 4, unggas, burung, ya. Entok, bebek. Bawa sepasang-sepasang. Oh ya, siap ya Allah, akan saya perintahkan. Hanya diminta, ya anakku, wahai umatku, naik ke kapal semua. Untuk apa ya Nuh, naik kapal? Pokoknya naik, perintah Allah, kalian diperintahkan naik kapal semua. Itu bawa, sebelum kalian naik itu bawa binatang-binatang, satu jodoh, satu jantan, satu betina. Perahu itu konstruksinya itu 3 tingkat. 3 tingkat. Yang paling bawah untuk binatang yang berat-berat serta binatang yang melata. Gajah, kerbau, kuda, sapi, itu di lantai bawah. Letaknya. Simpan lantai bawah. Siap ya Nabi. Ya. Yang 80 orang ini kerja bakti itu menaikkan binatang-binatang. Udah selesai ya Nabi Nuh. Udah selesai. Nah, setelah itu unggasnya. Unggas diletakkan di lantai 3. Yang ringan-ringan tuh ya semut, burung merpati, entok, ayam, ya itu. Lantai 3, satu jodoh. Udah selesai laporan umatnya. Sudah ya Nabiku, ya Nabiullah. Ya, setelah itu ayo kalau begitu kita semua naik bareng-bareng ke atas perahu di lantai 2. Di lantai 2. Setelah naik semua, Allah memberikan tanda-tanda. Ini di Quran semua ini tanda-tandanya. Ya Nuh, udah selesai nanti ya. Naik semua, harus sudah naik semua bila mana sudah ada air memancar dari tungku tempat memasak. Kasih tanda-tanda oleh Allah. Nanti kalau sudah ada air itu memancar dari tungku tempat memasakmu, nah, naiklah semua, jangan ada yang ketinggalan. Ya.
Nah, setelah ada air memancar, perintahkan semua air memancar. Setelah itu malamnya terjadi mulanya rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Ya. Rintik besar, terjadilah angin tofan atau puting beliung. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi di surat Al-Ankabut ayat 14. Selama berapa lama? 40 hari, 40 malam tanpa henti. Padahal ini udah posisinya udah di gunung ini. Di gunung. Nah, akhirnya pelan, air naik pelan naik. Nah, waktu sebelum gunungnya itu direndam banjir topan. Nah, Nabi Nuh itu kan mencari-cari. Di Quran juga ini bukan karangan Bapak, hanya terjemahannya itu Allah Bapak. Mencari-cari, namanya Kan'an, anaknya yang paling tua. Mana anakku yang paling tua kok belum kelihatan? Ini mana? Ternyata kejauhan itu kelihatan. Di Quran juga mengatakan dari kejauhan itu fi manzilatil gharabi, di kejauhan, di tempat yang sangat jauh yang terpencil kelihatan tuh anak. Wah, itu Kan'an. Kata Nabi Nuh, ini udah mau tenggelam ini. Ini perahu ini udah dikejar air, tapi belum. Turunlah ayat di surat Hud, nggak tahu surat berapa. Nah, di surat Hud, ya wanada Nuhu ya bunayya irkam ma'ana. Di surat Hud kan nggak salah ayat 42. Dan mengundanglah, memanggillah Nabi Nuh kepada anaknya yang namanya Kan'an. Anakku sini, kejauhan. Dipanggil Quran. Panggil. Apa jawab Kan'an? Untuk apa papi? Nah, bahasa bapak, bahasa sekarang. Untuk apa papi? Manggil Kan'an. Nah, gitu kan. Ini naik segera Kan'an. Ini akan segera tenggelam semua. Enggak, bapakku enggak akan tenggelam. Nanti kalau seandainya aku mau tenggelam lari ke atas bukit. Sekarang kan masih jauh airnya tuh jauh. Itu masih jauh. Tetap aja Kan'an ini enggak mau. Naik karena banjir bandang selama 40 hari 40 malam, bukit yang tinggi yang tempat membuat kapal Nabi Nuh pun ikut tenggelam total. Akhirnya apa? Kelihatan itu di kejauhan Kan'an itu tangannya itu ke atas, tenggelam di bawah badai, airnya itu nggak tenang. Ya, kayak badai kayak di tengah laut itu. Sakit hatinya Nabi Nuh. Apapun kan anaknya. Tapi karena doanya Nabi Nuh pada Allah, permintaannya apa? Tenggelamkanlah umat-umat yang masih kafir, ya. Diijabah oleh Allah. Loh, Nuh, kamu jangan bersedih. Kan'an itu hakikatnya bukan anakmu. Anak secara biologis kan, kamu mintanya tenggelamkan orang-orang yang kafir. Udah aku ijabahkan, ya udah tinggalkan, itu bukan termasuk dari keluarga. Jelas ya? Akhirnya Kan'an tenggelam. Nah, setelah itu setelah selama 40 hari 40 malam banjir terus-terusan, surutlah dengan segera dalam 3 hari. Ya, 3 hari itu udah surut. Itu juga di Quran diperintahkan. Ya ardi, bumi itu diperintahkan oleh Allah. Ya bumi, bukalah pori-porimu. Sedotlah air ini supaya segera surut. Akhirnya surut total. Setelah 150 hari, Nabi Nuh itu mendaratlah di Damaskus bagian utara. Di bagian utara. Di Damaskus bagian utara itu masih di Quran itu. Ke bagian utara. Di sana mendarat dengan dengan 80 pengikutnya serta hewan binatang yang satu jodoh. Nah, sekarang bahasa Bapak humornya keluar. Sewaktu waktu mau naik, ini bukan di Quran ya. Nah, ini maunya dicerita bebas. Binatang yang mau naik itu kan buru-buru. Itu apa? Oleh Nabi Nuh yang jantan dan betina, itu alat kelaminnya diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk disimpan, ya, simpan, nanti jangan sampai terjadi sesuatu di atas kapal, kata Nabi Nuh. Ayo,
alat kelaminnya disimpanlah alat kelamin oleh Nabi Nuh. Begitu airnya surut apa? Kan gembira ria itu, ya, termasuk umatnya Nabi Nuh itu. Buru-buru dia lari turun dari kapal. Ya, kuda lari, gajah lari, sapi lari, semut lari, umat manusia juga lari. Lupa nggak ngambil kelaminnya. Yang paling dulu kuda, yang lupa saya ambil lagi di kapal. Ambillah alat kelaminnya gajah. Makanya alat kelaminnya kuda itu paling gede. Sedangkan semut itu mau naik lagi susah. Ngapain naik lagi? Makanya setiap di jalan dia ketemu. Kan kalau semut itu kan kalau ketemu bersalaman ya. Pak hakikatnya dia itu bisik-bisik, alamat kelaminmu udah kamu ambil belum? Kalau ketemu kelaminmu udah kamu ambil belum? Itu humornya bapak itu tambahan supaya nggak ngantuk. Ya, makanya gajah itu kelaminnya paling gede, kuda itu karena mengambil kelaminnya gajah. Itulah cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapaknya siapa? Nabi Nuh bin Lama bin apal nggak? Ada yang apal nggak? Nuh bin Lama bin siapa? Ada yang apal nggak? Nuh bin Lama bin Matusalih bin Idris bin ada nggak di sini? Bin Idris bin Yarid bin siapa lagi? Ada berapa generasi di sana? Bin Yarid bin Mihlazil bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi generasi ke-10 dari Nabi Adam. Wakila ada yang ke-9. Makanya kalau Nabi Idris itu generasi yang ke-7. Ya, kalian harus hafal ya, paling enggak ya setengah hafal lah. Itulah cerita Nabi Nuh. Nah, makanya inti kenapa Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang ulul azmi, karena kesabarannya selama 800 tahun hanya dapat 80 orang, 10 tahun hanya dapat murid 1. Kalau di Rancakamit berapa lama? Prinsip baru sekolah kan baru 3 tahun ya. 3 tahun udah muridnya berapa? Udah banyak kan? Nah, Nabi Nuh aja 10 tahun hanya 1, ini banyak. Intinya kita segala sesuatu itu harus sabar. Segala sesuatu itu harus sabar. Karena kesabaran Nabi Nuh makanya diangkat menjadi ulul azmi, termasuk Nabi pilihan di antara 25 yang terbaik termasuk Nabi Nuh. Sedangkan bagaimana kaitannya dengan Qabil dan Habil? Ya. Qabil akhirnya menikah dengan siapa? Kalian tahu nggak? Kan selama ini kan pokoknya Habil dibunuh itu aja ya. Menikahnya dengan siapa nggak tahu. Dalam satu riwayat, ya, riwayat hadis itu yang sahih, anak Nabi Adam itu hanya 5. Hanya 5. Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah sama Syed. Adam, Syed atau Syes, ada yang nyebut Syes, ada yang Syed. Riwayat yang sahih itu hanya 5. Nah, karena Habil dibunuh, akhirnya Qabil ini nikah dengan Ikrimah, saudara kembarnya. Nabi Adam marah, dia lari pindah tempat. Akhirnya beranak pinak, ya nikah. Tapi yang membimbing siapa? Yang membimbing akalnya Qabil, didampingi oleh iblis. Akhirnya anak turun Qabil itu dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh, semuanya mati. Kan hanya keluarga Nuh doang, ya. Ini Nuh kan sambungannya nggak ada Qabil ya, nggak ada Qabil. Syes atau Syed. Anaknya 5, di riwayat itu 5. Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah dan Syed. Nuh ini adalah cucu daripada Syed, dari Syed. Jadi anak turun Qabil itu dalam satu riwayat itu musnah. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini muaranya kepada Syed ya, atau Syed, baru ke Adam.
Jadi yang jalur qabil itu tidak ada, dimusnahkan zaman Nabi Nuh ini, yakni ditenggelamkan melalui banjir bandang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi rabbil alamin.